ialah urat tulang sumsum otak. Nasar dari ibu ialah bulu kulit darah daging. Inilah kuburan berjalan dari orang tua kita yang ada. Inilah yang disebut berbakti kepada orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah bersifat wujud. Wujudnya pada Muhammad. Wujud artinya ada, adanya pada insan. Jadi sebenar-benar insan adalah dirinya Muhammad. Sebenar-benarnya Muhammad adalah sifatullah, sirullah, rahasianya Allah. Maka dari itu mesrakanlah batang tubuhmu dengan nur Muhammad. Niscaya mendapatkan zat wajibal wujud lagi suci adanya. Jadi benar apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sholatul mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Salat itu bertemu Tuhan dalam rahasia. Maka siapa yang betul-betul kenal akan diri Muhammad sebagaimana Rasulullah lahir bisa memadamkan api dan merobohkan berhala, maka akan memadamkan api neraka dan batang tubuh tidak menjadi berhala. Sungguh telah ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pelajaran yang baik untuk dicontoh. Siapakah yang ingin bertemu Allah, maka contohlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kaki beliau pecah dan bengkak karena sembahyang begitu taatnya. Beliau Rasulullah sudah kenal dengan Allah dan sangat ma'rifat. Mengapa ada yang mengaku ahli ma'rifat tapi tidak sembahyang? Mereka itu adalah orang-orang yang tersesat walaupun berilmu ketuhanan. Siapa yang mau selamat dunia dan akhirat, contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paskan zahir dan batinnya. Jadi ketika dalam sembahyang ini semata-mata rahasia, maka kata Allah, aku kata Allah sudah jadi hamba. Maka yang namanya hamba bukan kita, karena yang ada adalah yang wujud, yang hidup. Kita tilik, kita pandang dengan pandangan batin kita. Kita memang ada, tapi keberadaan kita ini bukan wujud kita. Apabila kita merasa memiliki diri, maka di akhirat akan dimakan api neraka. Tapi apabila kita tidak merasa memiliki diri, apa yang bisa dibakar api neraka? Tidak ada yang bisa dibakar. Masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab. Agar kita lahirnya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat mematikan api dan menghancurkan berhala, maka selain tidak menyekutukan Allah, berbuat syirik, berbuat baiklah kepada orang tua kita. Surah Al-Quran Al-Baqarah ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsan. Kita wajib bersyukur dan berbuat baik kepada orang tua kita. Kemudian Quran surah Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Makanya kita bersyukur dengan memandang ke diri yang ada. Kita ini dari nasar ayah dan dari nasar ibu. Nasar dari ayah ialah urat tulang sumsum otak. Nasar dari ibu ialah bulu kulit darah daging. Inilah kuburan berjalan dari orang tua kita yang ada. Inilah yang disebut berbakti kepada orang tua. Apabila kita mengetahui asal usul kita dari nasar ayah dan nasar ibu, dan membangkitkan orang tuanya di dalam kubur. Kalau kita ke kubur,
maka yang datang kedua orang tua kita. Kalau ingin menyelamatkan orang tua di dalam kubur, bagus-baguslah pelihara diri. Inilah yang sebenar-benarnya berbakti kepada orang tua. Ini juga yang disebut diwaris haram, tidak diwaris haram, yaitu diri kita. Diwarisi haram karena bukan punya kita sendiri. Tidak diwaris haram karena tidak boleh, tidak kita nyatakan. Yang kita bawa adalah hak bapak dan hak ibu. Kemudian kita berbuat baiklah kepada kerabat kita. Contohlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau orangnya pemurah. Bila diundang orang miskin, Nabi cepat datang. Nabi kasih sayang kepada fakir miskin, anak yatim, dan para janda yang tidak mampu lagi. Oleh karena itu, Rasulullah menyebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'un, Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Wazalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak mau memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang salat. Allazina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Kita harus memberi makan kerabat kita yang fakir dan miskin secara jahirnya. Nah, untuk mengetahui kerabat kita di diri ini, sahabat kita di diri ini adalah Jamariyah, Tubaniyah, Tambuniyah, dan Uriyah. Pada saat mau meninggal, kita bisa diganggu kerabat kita ini. Jamariyah ini warnanya merah, nasarnya api. Pada diri kita yaitu darah, malaikatnya adalah Jibril. Tubaniyah ini warnanya putih, nasarnya air. Pada diri kita yaitu air, malaikatnya adalah Mikail. Tambuniyah warnanya hitam, nasarnya adalah tanah. Pada diri kita yaitu daging, malaikatnya adalah Israfil. Uriyah ini warnanya hijau, nasarnya angin. Pada diri kita yaitu nafas, malaikatnya adalah Israel. Inilah bendera hijau, bendera Israel untuk orang yang meninggal, karena Israel pada diri kita sendiri. Apabila orang meninggal di Jakarta, Surabaya, atau Bandung, atau di tempat lain, tidak mungkin Israel terbang ke sana kemari untuk mencabut nyawa, karena Israel sudah ada pada diri kita sendiri. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, kematian akan menjumpai kamu sekalipun kamu berada di dalam benteng yang paling kokoh sekalipun. Oleh karena itu, kenalilah Israel. Nah, inilah Jamariyah, Tubaniyah, Tambuniyah, Uriyah, karib kerabat, zawil kurba pada diri. Jadi kalau bisa diberi hadiah Al-Fatihah untuk kerabat kita tersebut, ya Jamariyah, ya Tubaniyah, ya Tambuniyah, ya Uriyah, terus kita sebutkan nama kita, kemudian Al-Fatihah. Jangan sampai tidak pernah sama sekali memberi makan Al-Fatihah pada kerabat di diri, saudara sendiri. Kemudian kata Rasulullah lagi, agar tidak terkena siksa neraka, berbuat baik pada anak yatim dan fakir miskin. Jangan pelit. Kemudian dalam diri kita yang mana, wal yatama wal masakin, tidak punya ayah dan tidak punya ibu, yaitu nur. Bukankah alam dan seisinya terbit dari nur Muhammad? Siapa yang memesrakan dan meresapi nur Muhammad pada dirinya, maka sama dia meresapi Allah Ta'ala. Nur Zat menamakan dirinya Nur Muhammad. Nur Muhammad menjadi sekalian alam. Jadi yang disebut yatim piatu, itulah nur. Bagaimana agar bertumbuh nur? Maka hilangkan pandangan zahir dan batin, karena nur
tidak berbatang tubuh, laisa kamitslihi syai'un. Jangan lagi memandang tubuh dan hati, jangan lagi memandang zahir dan batin. Inilah cara agar bertubuh nur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatnya lemah lembut, rupa Rasulullah indah dan akhlaknya pun bagus. Hendaklah kita berkata dengan manusia lemah lembut dan tidak berkata kasar. Jangan mentang-mentang kita orang kaya, jangan mentang-mentang punya uang, jangan mentang-mentang pejabat, jangan kasar. Rasulullah lemah lembut. Apabila ingin mensifati sifatnya Rasulullah, sampai-sampai orang yang menyakitin Nabi pun Nabi masih lemah lembut. Kenapa Rasulullah lemah lembut kepada umatnya? Karena beliau suhudul kasrah fil wahdah, suhudul wahdah fil kasrah. Memandang yang banyak itu satu juga, yang satu tajalli kepada yang banyak. Jadi orang itu memandang suhud saja, yaitu satu nur tajalli kepada berbagai macam rupa. Itulah namanya kasrah. Yang banyak ini sama saja kita. Inilah Rasulullah lemah lembut. Makanya ketika orang Thaif melempari Rasulullah dengan batu, beliau malah berdoa, ya Allah, berikan petunjuk kepada umatku karena mereka tidak tahu. Oleh karena itulah kita harus bersabar, karena sabar adalah salah satu perbendaharaan surga. Demikianlah, mudah-mudahan ini dapat memberi pencerahan kepada kita, memberi ilmu yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan bermanfaat pada keluarga kita dan diri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi